Dalam pernyataan persnya kemarin, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengeluhkan tindakan ketidakadilan yang menimpanya. SBY merasa dituduh mendalangi aksi 411, ada juga pihak yang menghalangi dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi, sampai dugaan adanya penyadapan ilegal yang dilakukan kepada dirinya. Lalu seberapa relevan tuduhan SBY tersebut dan apa dampak politik dari curhatan Pak SBY itu? Kita akan membahasnya kali ini bersama Profesor Siti Zuhro, peneliti politik senior dari LIPI. Terima kasih Mbak Wiwi sudah datang di sore-sore yang macet ini. Kita akan membahas kemacetan komunikasi politik antara elit pimpinan elit negara kita, antara Presiden Jokowi. Saya bilang kemacetan komunikasi karena memang di sini diakui sendiri oleh Presiden ke-6 Pak SBY bahwa memang ada kecenderungan atau ada keinginan untuk berkomunikasi tapi ada yang menghalangi. Sebelum kita bicara mengenai detil, mengenai siapa yang menghalangi itu, kita akan bicara mengenai motif Pak SBY melakukan konferensi pers kemarin dengan pernyataan-pernyataan yang tegas, terengginas, yang kemudian membuat dinamika politik ini menjadi cukup berdinamis 2 hari terakhir ini. Apa pendapat Mbak Wiwi? Iya, ini memang idealnya kita mengharapkan ada komunikasi yang cair ya di antara elit. Apalagi khususnya tahun 2017 ini tahun politik untuk 101 daerah. Termasuk DKI Jakarta yang kelihatannya untuk tahun politik ini sangat panas. Oleh karena itu ya memang seyogianya ada komunikasi yang lebih cair, tidak ada lagi konflik-konflik gitu ya, atau mungkin kesalahpahaman dan sebagainya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak SBY, saya melihat bahwa itu harus dilakukan. Karena paling tidak kita harus ada pembelajaran dalam demokrasi, yaitu memberikan satu klarifikasi, kejelasan supaya tidak ada duga-duga gitu ya, sangka-sangka yang lalu menjadi rumor politik, menjadi fitnah politik, dan oleh karena itu ya memang harus ada klarifikasi. Dan adapun keinginan dari Pak SBY sebagusnya memang ditanggapi. Lah Pak SBY kalau memang sungguh-sungguh ingin bertemu dan ingin menyampaikan beberapa hal yang krusial menyangkut katakan ini kan politik nasional kita. Dan ini kan tokoh bagaimanapun juga menyangkut bagaimana hubungan antar elit dan sebagainya, ya menurut saya diinisiasi atau inisiatif itu datang dari Pak SBY. Tapi Anda memang melihatnya bahwa ini memang ajang Pak SBY untuk mengklarifikasi apa yang kemudian membuat hatinya resah selama ini, atau memang ada maksud lain yang kemudian dituju oleh Pak SBY dengan pernyataan pers ini? Tidak tertutup kemungkinan apa yang dirasakan Pak SBY ya. Yang paling tahu ya tentunya Pak SBY ya. Tapi publik akan membaca bahwa mungkin ini saatnya, timingnya tepat gitu, waktunya tepat untuk menyampaikan bahwa ini ada communication yang breakdown gitu ya, komunikasi yang tidak terjadi 2 arah mungkin gitu, sehingga ada berita-berita yang tidak cukup fair gitu ya. Dan ini menurut saya ya memang penting dalam konteks kita membangun demokrasi atau proses demokrasi ini, supaya jauh lebih sehat gitu ya, jauh lebih berkualitas dan jauh lebih bernuansa keadaban. Bahwa di antara elit-elit yang notabene adalah masing-masing itu juga memiliki partai juga dengan yang berbeda-beda seperti itu kan tidak apa-apa. Jadi ada kontestasi setiap pemilu, setiap pilkada, tapi kontestasi itu memang ada waktunya kan, kapan berkontestasi, dalam pilkada, dalam pemilu. Tapi di luar itu ya mungkin sudah tidak kontestasi lagi, tapi mengisi hasil dari pilkada dan pemilu itu berarti bekerja. Nah, kalaupun ada salah paham dan sebagainya, mungkin Indonesia sudah butuh waktunya untuk melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi dari para elit dulu, pasti kalau elit sudah rekonsiliasi pasti ke bawah juga akan lebih karena bagaimanapun juga gitu, masing-masing itu memiliki pendukungnya, memiliki massa ya, yang massa ini juga signifikan. Tapi Anda melihat dengan pernyataan-pernyataan Pak SBY ini kan kemarin kalau kita bedah ada 4-5 hal yang menjadi krusial. Yang pertama, Pak SBY merasa bahwa selama ini dia dituduh mendalangi aksi 411, bahkan dia menyebutkan juga tindakan makar. Yang kemudian dia juga merasa bahwa disadap, kemudian dizalimi dengan disadap,
Iya. Bahkan dia menjuruskan atau membuka fakta bahwa Presiden Nixon pernah mengalami Betul. impeachment gitu atau mungkin perlawanan politik Karena yang besar penyadapan karena itu. masalah penyadapan. Hal ini Iya. memang Anda lihatnya memang Pak SBY memang mencoba mengeluhkan apa yang dia rasakan saja atau memang dia mencoba untuk menggiring Pak Jokowi ke dalam masalah-masalah atau mungkin gini Pak SBY ingin Iya. menunjukkan ke publik bahwa apa yang dialami ini memang desain dari Pak Jokowi gitu misalnya. Kalau saya tidak melihat ada rekayasa politik yang seperti itu, karena rekayasa politik itu tidak bisa dibaca dengan gamblang dan diprediksi. Kalau pun diprediksi, itu kita bisa get lost, kesasar gitu. Yeah. Jadi kalau saya melihat dalam konteks atau perspektif demokrasi, dalam perspektif bagaimana pilkada harus didorong agar lebih berkualitas, ya menurut saya ini kan elit yang tidak tanggung-tanggung gitu ya kelasnya. Satunya adalah presiden kita saat ini yaitu Pak Jokowi yang sedang in power. Sementara Pak SBY adalah mantan atau presiden untuk 2 periode yang lalu, 2004 sampai 2014. Tentunya gitu ya, supaya dalam keadaan politik yang sebetulnya gitu ya, ada interupsi-interupsi di mana antar masyarakat saling berhadapan, antar partai politik juga saling berkontestasi dalam pilkada di 101 daerah. Itu kan bukan main-main. Lah oleh karena itu adalah empati gitu ya terhadap proses demokrasi yang ternyata tidaklah terlalu mudah untuk kita. Empatinya itu menurunkan ego sektoral atau gengsi politik misalnya. Empati itu ikut merasakan dampak-dampak dari kalau terjadi gitu ya. Istilahnya Gesekan. itu silang pendapat di antara para elit ya, silang pendapat. Ya harus berempati elit kan Mbak Wi pastinya kan. Tentu. Elit-elit berkuasa yang paling di pucuk-pucuk kekuasaan betul, ini. Iya, mereka ini yang harus memiliki empati. Karena apa? Masyarakat yang akan merasakan dampak dari katakan gitu silang pendapat yang meruncing menjadi katakan konflik kan. Terbaca dengan sangat gamblang oleh masyarakat. Nah, bacaan masyarakat adalah mengapa elit kami kok tidak gitu katakan akur dalam beberapa hal. Jangan lupa demokrasi itu mengajarkan kita supaya konflik itu bisa diredam. Jadi konflik tadi itu menurut teorinya gitu ya, dengan adanya demokrasi, kanalisasi terjadi. Sehingga komunikasi, sinergi itu mengedepan. Bukan sebaliknya. Dalam sistem otoritarian yang ada itu top down. Dalam sistem yang demokratis, itu sistem di mana komunikasi dua arah terjadi. Antara pemimpin yang dipimpin, antar elit dan sebagainya. Karena di mana demokrasi itu sebetulnya terukur. Gitu. Kapan kompetisi, kapan tidak kompetisi, kapan melakukan partai-partai itu kaderisasi. Gitu kapan kompetisi, kapan tidak kompetisi, dan kapan kita harus break sejenak. Kita akan break sejenak, kita akan lanjutkan dialog ini usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Enggak. Pakai kerasa-kerasa enggak sama jilbabnya? Oke.
Kita akan kembali lanjutkan dialog dengan Profesor Siti Zuro. Mbak Wiwi, kalau kita lihat sudah ada keinginan dari Pak SBY untuk bertemu dengan Pak Jokowi, tapi Pak SBY mengakui bahwa ada orang-orang yang mencoba menghalangi. Kita tahu juga Pak Jokowi adalah orang yang baik hati, lah, orang yang besar hatinya. Dia juga sangat doyan untuk silaturahmi kemana-mana, kita sudah ketahui. Tapi yang menjadi pertanyaan besar publik, jika dua orang ini sebenarnya punya hati dan lapang dada yang besar sekali, pikiran yang besar juga, kenapa dua orang ini hingga detik ini dengan eskalasi politik seperti saat ini itu tidak kunjung bertemu? Padahal Presiden Jokowi sudah bertemu dengan banyak sekali orang, termasuk dengan mantan-mantan presiden yang masih hidup. Iya, secara umum ya, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, khususnya pasca 4/11, itu termasuk sebelum dan beberapa hari sebelum 4/11 sampai pasca 4/11 itu menunjukkan satu intensitas yang cukup tinggi untuk mengunjungi para tokoh-tokoh, baik itu ketua partai, gitu ya, ketemu ketua partai, maupun bertemu dengan ketua-ketua ormas, ya, agama, gitu. Itu cukup intensif, baik secara personal dengan individual ketua maupun secara katakan pimpinan dari ormas, gitu. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya sangat positif bahwa Pak Jokowi sudah melakukan silaturahmi untuk mencairkan katakan mungkin pola relasi yang dianggap ini kurang harmonis dan sebagainya. Itu bagus sekali menurut saya. Dan tentunya kita harus positif bahwa kalaupun Pak SBY menghendaki gitu ya, dan mengharapkan adanya satu saat pertemuan karena ingin mengklarifikasi, karena Pak Jokowi ini adalah presiden, tentu kehendak tadi itu bisa diformalkan dengan mengirim surat. Nah, nanti kan Seknek akan memproses itu, gitu ya. Tapi kalau kata Bang Johan Budi tadi dalam pembicaraan telepon kita kan, ketemu atau komunikasi itu kan tidak harus bertemu tatap muka langsung gitu Mbak Wiwi. Bisa dengan telepon, dan Pak SBY sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6 pasti dengan sangat lebar punya akses untuk menelpon presiden langsung, gitu kan nggak sama sekali tidak diragukan gitu. Ini kenapa tidak terjadi ini proses komunikasi? Jadi komunikasi bisa by phone gitu ya, dengan melalui telepon. Pertemuan mungkin terlalu jauh, tapi komunikasi telepon itu kan juga bisa meredamkan situasi dan kepenatan hati yang ada gitu. Kalau kita kangen sama pacar misalnya, kita telepon pacar, kita nggak harus ketemu misalnya. Tapi bagaimanapun juga Pak Jokowi kan presiden. Tidak semudah itu kita memutar nomor teleponnya Pak Jokowi. Pasti yang menerima kan bukan Pak Jokowi langsung. Teknis sekali jadi masalahnya. Itu satu. Yang kedua, bagaimanapun juga komunikasi by phone dengan komunikasi dua arah seperti ini pasti beda. Ada nilai yang plus-plus yang beda. Ketika saya nelpon Anda gitu ya untuk membicarakan sesuatu dengan saya ketemu, itu jauh mungkin ada gesture, ada langsung saling pandang dan sebagainya. Dan mungkin itu yang dibutuhkan. Jadi menurut saya mungkin sudah saatnya gitu ya, untuk membangun Indonesia ini, para elit-elit gitu ya, kita harapkan sudah komunikasinya itu cair. Tapi Anda menganggap bahwa Pak SBY ini masih menjadi kekuatan politik yang perlu dan sangat perlu diperhitungkan untuk menjaga stabilitas politik nasional, Mbak Pak SBY punya Partai Demokrat kan, meskipun tidak masuk 3 besar, tapi kan 4 besar. Nah, tentunya menurut saya kontestasi di antara para elit itu kan ada periodisasinya, ada rentang waktunya. Ketika saat ini Pak Jokowi berniat untuk mewujudkan 9 program nawacita, itu kan butuh dukungan, butuh partisipasi masyarakat secara luas, butuh pelibatan gitu ya. Baik itu kekuatan politik pendukung di pemerintah maupun di luar pemerintah. Dan Pak SBY masih cukup diperhitungkan dalam dan Pak SBY kan tidak memposisikan dirinya oposisi, tapi partai penyeimbang gitu kan. Jadi menurut saya tetap saja gitu ya, untuk supaya katakan relief tension gitu ya. Tapi Mbak Wiwi, ini yang menjadi pertanyaan publik lagi-lagi, jika Pak Jokowi saja mau bertemu dengan Prabowo yang sudah menjelaskan bahwa dia adalah tokoh oposisi, berdua kali bisa main kuda bareng gitu misalnya. Tapi kenapa Pak SBY yang mantan presiden punya pengalaman memerintah, juga tidak mengaku sebagai partai oposan, itu tidak ditemui? Apakah Pak Jokowi ingin memberikan kesan sebenarnya? Siapa lawan, siapa kawan? Bisa nggak ada tensi seperti itu? Menurut saya tidak ada masalah. Kapan Pak SBY diposisikan sebagai katakan lawan tanding yang setara? Kapan Pak SBY harus diikut sertakan, ikut membangun? Itu. Jadi menurut saya Pak Jokowi lalu menempatkan diri above all.
Dia adalah Presiden Republik Indonesia yang harus mengayomi semua gitu ya, kekuatan politik, mengayomi masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kepentingan Pak Jokowi dalam hal ini sebagai presiden itu melampaui kekuatan katakan hanya ketua umum partai. Dia bukan ketua umum partai, dia sedang menjadi Presiden Republik Indonesia. Juga termasuk presidennya Partai Demokrat gitu loh. Partai Demokrat yang ada di Indonesia tentunya, bukan yang ada di Amerika. Apa keuntungan bagi Pak SBY, Presiden SBY dan Presiden Jokowi jika mereka memang memutuskan untuk berempati dengan situasi seperti sekarang tadi Mbak Wiwi katakan dan akhirnya bertemu dan berrekonsiliasi? Apa manfaat bagi mereka berdua dan bagi publik secara luas? Khususnya bagi publik ya, paling tidak ya bagi pengusung atau mungkin pendukung masing-masing, itu relief tension. Jadi paling tidak relief tension itu bahasa Betawinya apa, Mbak? Bahasa jadi mengurangi lah ya, mengurangi tensi-tensi yang tidak diperlukan tinggi kan gitu. Dalam keadaannya seperti ini, empati, passion kita itu untuk membangun. Karena apa? Kita harus selesai dulu. Di Indonesia ini domestik kita harus solid dulu. Solid. Karena apa? Politik luar negeri tidak akan utuh, tidak akan bagus gitu ya, ketika domestiknya juga coreng-moreng kan gitu. Oleh karena itu menurut saya memang kepentingan politik kita, kepentingan nasional kita, tujuan nasional kita adalah bagaimana membangun agar masyarakat ini sejahtera. Oleh karena itu dengan sistem multi partai banyak tidak ada kemewahan bagi seorang pemimpin selain merangkul semuanya. Yang terakhir dari saya Mbak Wiwi, kalau kita melihat pernyataan lagi-lagi pernyataan Pak SBY yang cukup panjang kemarin dengan segala keluhan mungkin atau mungkin curhatannya Pak SBY bahwa dia merasa mengalami ketidakadilan dan sebagainya termasuk penyadapan, dianggap tuduhan makar dan sebagainya. Apakah dengan hal-hal yang diungkapkan oleh Pak SBY itu ada memprediksi bahwa Presiden Jokowi akan lebih berempati dengan itu atau justru Presiden Jokowi justru malah semakin menarik garis yang lebih tebal lagi setelah Pak SBY mengungkapkan pernyataan Pak Jokowi itu adalah sosok yang cool ya, sosok yang cool dari responnya, kalau tidak perlu marah tidak marah kan gitu. Jadi merespon sesuatu itu dengan empati. Saya yakin Pak Jokowi adalah sosok yang bisa mengakomodasi aspirasi siapapun. Karena Pak SBY adalah warga negara. Bukan lagi katakan gitu seorang presiden lagi. Dia adalah warga negara, kan sudah dikatakan. Oleh karena itu Pak Jokowi bagaimanapun adalah Presiden Republik Indonesia yang memimpin tidak hanya partai pendukung, tapi memimpin juga partai-partai non-pendukung. Oleh karena itu ya memang tidak boleh ada politik yang diskriminatif. Jadi Anda prediksi bahwa memang ungkapan curahan hati Pak SBY ini akan membuat lambat Pak atau Jokowi cepat luluh ya? Bukan luluh, tapi ya memang Pak Jokowi modelnya seperti itu. Pak Jokowi adalah orang yang berempati tinggi dari cara waktu di Solo, bagaimana mendekati para PKL yang sangat sabar sampai 54 kali. Baru terjadi penggusuran atau apalah istilahnya. Itu diakui sekali dan itu fenomenal. Dan ada investasi ya, istilahnya kebijakan yang seperti itu yang akan juga dimunculkan oleh seorang Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita akan lihat saja bagaimana kondisinya, apakah Pak SBY akan sesabar PKL-PKL di Solo yang mau dikunjungi. Iya Pak SBY kan sabar kemudian menunggu undangan Pak Jokowi untuk bertemu, apakah sesabar PKL-PKL di Solo akhirnya bisa rekonsiliasi dan masyarakat kita, publik kita menjadi lebih sejuk lagi menghadapi politik yang sebenarnya semakin panas ini. Terima kasih sekali lagi Mbak Wiwi atas perbincangannya sore hari ini. Terima kasih.